Ketika kita menyebut kata trading, sontak atau sesegera mungkin kita akan menghubungkan itu dengan saham atau cryptocurrency. Padahal sejatinya tidak demikian. Ya, teman-teman, jumpa lagi dengan serial literasi fintech, ya, teknologi keuangan. Ketika kita berbicara tentang transaksi atau bicara tentang trading, ya, pada kebanyakan kita akan mengasosiasikan atau menunjuk pada satu aktivitas berbisnis yang memperjualbelikan saham dan saat ini bicara tentang cryptocurrency atau aset digital. Nah, sesungguhnya kata transaksi atau trading itu merupakan terminologi atau istilah yang lazim, yang biasa lekat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu aktivitas jual beli di pasar, ya, aktivitas untuk mewadahi antara permintaan dan penawaran. Jadi hukum supply demand bekerja dalam kata atau istilah trading itu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu alergi, tidak perlu malu untuk mengatakan kalau kita ini adalah seorang trader dalam konteksnya masing-masing. Secara pribadi saya sebenarnya adalah seorang trader yang memang dari kecil sudah melakukan aktivitas jual beli. Saya ingat di masa kecil saya berjualan es, ya. Kemudian saya berjualan kotak sabun yang dicuci dan kemudian diperjualbelikan di pasar ikan. Saya berjualan botol, saya kemudian merajut bambu dan kemudian membuat layang-layang dan menjualnya. Saya mencari kayu di hutan, ya, untuk membuat kandang ayam atau pagar halaman. Saya kemudian membersihkan parit untuk memperlancar aliran air, ya, dan banyak lagi hal-hal yang kemudian saya tradingkan hingga sampai hari ini. Saya banyak menekuni aktivitas trading, termasuk misalkan menerbitkan karya-karya penulis-penulis di Indonesia, memfasilitasi webinar, memfasilitasi apa yang kita sebut dengan beraktivitas di seputar infopreneur, ya. Infopreneur artinya berwirausaha dengan data dan informasi. Ada banyak sekali. Bahkan dalam konteks-konteks yang lain ada banyak transaksi-transaksi yang atau trading-trading yang saya lakukan, ya. Nah, jual beli buku, ya, dan hal-hal yang penting yang menarik pernah saya lakukan dalam konteks memahami dunia entrepreneur, ya, dunia trading. Sejatinya kata trading ini sebenarnya ingin dipahami dalam konteks yang sekarang ini orang lebih suka untuk membungkusnya dalam kata wirausaha, bisnis, ya, entrepreneur, ya, entrepreneur, kewirausahaan tadi. Jadi sebenarnya kata itu melekat di dalamnya. Orang yang melakukan bisnis, orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan itu adalah orang yang melakukan proses trading, yaitu proses berdagang, proses tukar menukar, ya, dalam satuan nilai-nilai tertentu. Jadi ini yang perlu dipahami dengan baik. Nah, mari kita berbicara tentang trading dalam hal yang khusus, bicara tentang komoditas saham atau cryptocurrency, uang digital atau aset digital, emas digital, apapun namanya teman-teman ingin sebutkan. Ketika kita berbicara tentang cryptocurrency atau saham, kemarin teman ada mengajukan pertanyaan kepada saya, apakah salah satunya binary option, kemudian saham dan cryptocurrency itu judi dan berbahaya. Ya, tentu sebenarnya kalau bicara tentang faktor resiko, semua yang namanya transaksi, semua yang namanya trading, semua yang namanya kegiatan berbisnis, berwirausaha itu memiliki dua dimensi kerugian, ya.
memiliki dimensi kerugian pada satu sisi dan memiliki keuntungan pada sisi yang lain. Jadi dua sisi ini melengkapi seluruh kegiatan entrepreneur, bisnis, ya, jual beli dan sebagainya. Nah, tinggal kita mencoba untuk menakarnya dalam konteks pemahaman kita, mana dan bagaimana, ya, mana yang berbahaya dan bagaimana mengatasinya. Mengapa itu kemudian berbahaya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus clear, harus benar-benar jelas dalam pandangan kita semua. Saya mau menekankan terlebih dahulu bicara tentang soal saham atau bicara tentang cryptocurrency, ya, yang saya pandang jauh lebih safe daripada konteks binary option, ya. Tapi sekali lagi semua itu saya kembalikan kepada teman-teman untuk menentukan berbasis pada konteks legitimasi atau legal tidaknya sebuah aktivitas trading dilakukan di negara kita. Jadi itu acuan saya dalam memberikan penilaian itu baik atau tidak, dan juga bicara tentang argumen-argumen tokoh agama dan tentu kemanfaatan yang diberikan bagi kita cocoknya di mana dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa ini tidak bicara tentang persoalan merekomendasikan Anda kemana-kemana, ya. Semuanya hanya berupa tentang literasi atau mencoba untuk menjelaskan, menjadi teman buat Anda untuk berdiskusi soal ini. Saya melanjutkan soal saham dan cryptocurrency terkait dengan mengapa kemudian Anda, ya, perlu mengetahui saham-saham mana, kripto mana yang perlu Anda dukung. Karena tidak semua saham, tidak semua cryptocurrency itu perlu didukung, dalam pengertian bahwa kita perlu memberikan penilaian terhadap misi dan visi dari sebuah perusahaan, ya. Di luar negeri sana tentu ada kelompok-kelompok yang coba mengkategorikan mana saham-saham yang dipandang bisa menghancurkan kehidupan masyarakat, ya. Misalkan bicara tentang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi senjata atau produksi alkohol, produksi tembakau dan sebagainya, yang dalam konteks masyarakat tertentu dengan anutan nilai tertentu itu dipandang sesuatu yang perlu dihindari, ya. Nah, itu sebuah contoh. Ada perusahaan-perusahaan yang kemudian memproduksi makanan sehat bagi bayi, makanan sehat bagi ibu, dan obat-obatan dan seterusnya, ya. Jadi aspek ini perlu menjadi sebuah aspek keutamaan di dalam Anda memberikan penilaian tentang mana yang baik Anda backup, mana yang baik Anda berikan dukungan, dan mana yang Anda jauhi. Begitu juga dalam cryptocurrency. Ketika kita berbicara tentang cryptocurrency, bicara tentang aset digital dengan persoalan era baru tentang teknologi keuangan yang akan meredefine atau mendefinisikan kembali sistem perekonomian kita di jagat ini, bukan hanya secara lokal dan nasional, tapi secara internasional atau global, maka sangat baik untuk tidak berapriori, priori, sangat baik untuk tidak curiga nation, ya, terlebih dahulu, atau curiga secara prematur terkait dengan perkembangan aset digital, khususnya cryptocurrency atau uang kripto, ya. Jadi ini penting, teman-teman, ilmunya sama, pendekatannya sama, bagaimana teman-teman mencoba untuk mencari tahu, membaca apa yang disebut dengan paper white, ya, atau white paper terkait dengan proposal. Jadi bicara tentang proposal white paper itu bicara tentang ABC-nya tentang sebuah kripto, ya. Artinya siapa yang ada di belakangnya, siapa yang memimpin proyek itu, proyek-proyek apa yang dikembangkan, ya, nanti manfaatnya bagi masyarakat apa dan seterusnya. Nah, kalau Anda paham tentang ini semua, ya, dengan mudah kita mau mengatakan bahwa Anda boleh tidaknya akan melihat, ya, kesesuaian dengan nilai-nilai yang Anda anut. Kalau Anda pandang bahwa proyek di belakang sebuah kripto tertentu itu memiliki nilai kemaslahatan bagi bangsa dan negara, bagi siapa saja, tentu sangat baik kalau itu didukung. Nah, dari beberapa kripto, dari beberapa aset digital yang ada, kita tahu bahwa pemanfaatan di balik itu bagaimana masyarakat luas akan dapat menggunakan teknologi blockchain atau rantai blok yang merupakan sebuah kampanye terkait dengan isu desentralisasi. Bagaimana kewenangan pemerataan itu, ya, menjadi milik yang terbuka, transparan, yang kemudian dapat dikelola secara kolektif atau secara bersama. Saya kira ini kan gagasan yang baik, gagasan yang perlu diberikan dukungan
secara kritis. Nah, jadi teman-teman, ini yang saya mau tekankan, bahwa di balik sebuah saham ada perusahaan, di balik sebuah token atau cryptocurrency, uang kripto, koin kripto, apapun namanya yang Anda ingin sebut, ada sebuah perusahaan yang memiliki idealitas, yang memiliki cita-cita, yang tentu secara filtering, secara selektif kita akan saring manakah perusahaan-perusahaan di balik saham dan perusahaan-perusahaan di balik kripto itu yang sedang mengusung, sedang memperjuangkan sebuah impian, cita-cita yang baik. Nah, impian dan cita-cita yang baik itu tentu perlu kita dukung bersama. Ya, teman-teman, untuk memperdalam ilmu terkait dengan kripto, Anda boleh bisa baca buku yang sebagaimana saya katakan kemarin, tokenisasi, yang dikarang oleh CEO Indodax, Oscar Darmawan, dan juga Sita Rose Kamlet ya. Jadi ini dua penulisnya di sini. Saudara bisa dapatkan di Gramedia. Ini saya tidak sedang mempromosikan, tetapi saya kira budaya literasi, penulis-penulis yang baik menghasilkan hal-hal yang baik, tentu perlu didukung ya. Saya mendukung dalam konteks literasi cryptocurrency ya. Oke, kita jumpa di kesempatan yang lain dalam seri literasi fintech, teknologi keuangan di abad digital. Saya Bel Paratu, salam hebat dan salam trio.